Oke, salam tandur sedulur tani. Maaf ini tak sambi tadi nyirami, jadi ini saya di pinggir kolam, di pinggir apa namanya taman depan ya. Taman depan tuh ini kayak gini taman depan saya. Ini taman depan. Nah, ini saya di sini. Ini sampingnya kolam. Ini kayak gini ya. Nah, ini saya di sini. Oke teman-teman, ini tadi saya juga habis didatangin oleh tamu teman dari Belanda ya, katanya dari Belanda. Saya juga nggak ngecek di Belanda sana apa bener ada namanya Mr. Mayer sama Mbak Irene ya tadi kesini. Yang kemarin saya unggah di apa namanya di TikTok saya sama di Facebook saya, yang dia punya rumah di kuburan. Dia datang ke sini kemarin, yang pertama udah datang ke sini ngeliat-liat. Tadi ini pagi tadi ini datang sampai sore. Dia apa namanya ngobrol sama saya. Ya dia pakai bahasa bahasanya sendiri, saya juga pakai bahasa saya sendiri. Jadi dong atau enggak yang penting jelas gitu aja lah ya, seperti itu. Nah, dia tadi mengatakan, tanya pada saya, kenapa kamu membuat rumah seperti ini, kenapa kamu uangmu kamu habiskan untuk membuat rumah yang penuh dengan batu-batuan seperti ini. Saya bilang aja, saya mempunyai sebuah konsep yang disebut green function, yaitu menghidupkan yang hidup. Kenapa saya dengan rumah konsepnya bebatuan seperti ini ya, karena memang dengan bebatuan ini konsep alamnya mengena, sangat-sangat mengena. Berikut juga dengan konsep bebatuan ini, mau kotornya batuannya, mau banyak tumbuhan tanaman di batuan itu lebih indah. Bukan lebih kotor, tetapi lebih indah dan lebih asik. Dan kita bisa menghidupkan banyak tumbuhan di dalam batuan. Ya sebagai contoh kayak apa ya, kayak ini. Nah ini adalah apa namanya ini paku-pakuan. Dia tumbuh di batuan, ya kan, paku-pakuan. Bahkan ini ada daun mint saya tumbuhkan di batuan. Nah kayak paku-pakuan ini kalau menurut orang lain itu, kalau menurut orang yang nggak suka akan apa tanaman itu tanaman perusak. Menurut saya ini tanaman yang luar biasa. Dan dia karena punya hijau daun, jelas ya hijau daun, dia jelas mengeluarkan oksigen. Sehingga rumah saya ini merasa nyaman. Ketika panas matahari, cuaca panas, kami nggak merasakan panas. Sejuk. Apalagi ketika angin di sini sepoi-sepoi dan banyak di sekitar rumah kami ini banyak sekali tanaman. Dan itu di belakang itu tanaman itu semuanya tumbuh di batuan semua. Itu sebagai contohnya tuh. Nah, tuh ya, kita mendekat lagi. Tuh, itu di batuan semua. Tuh, nah itu tuh batuan semua. Ini di batuan, anggrek pun juga di batuan. Nah di sini mereka tanya, apakah nggak takut ada ular? Ada, ya nggak apa-apa, memang biasa. Kemarin aja ada ular, tapi kan apa namanya selama kita itu ya berusaha untuk menghidupkan yang hidup, menghidupkan binatang, tumbuhan, itu yakin dia nggak ganggu, karena di sini tercipta sebuah ekosistem yang alami. Meskipun buatan, tapi saya jadikan menjadi sesuatu yang alami. Tanaman di sini memang banyak tanaman yang saya apa namanya tebar ya, bijinya saya tebar seperti lemon, kemudian sawi yang tumbuh di batu ini ada sawi kan, ini sawi tumbuh di batu ini. Nah itu seperti itu. Kemudian ada banyak lagi, ada pohon kelapa, bahkan juga ada pohon apa namanya apa itu yang di sebelah sana itu kelengkeng. Itu kelengkeng itu sudah mau berbunga. Itu ada pohon jeruk lemon California, banyak banget pohonan di sini. Dan di sini semua tanaman di sini sangat berguna, saling menguntungkan. Jeruk lemonnya California aja yang masih tingginya 1 meter itu sudah berbuah. Nah di sini kami tercipta sebuah ekosistem, sehingga
kami menanam apapun, menumbuhkan apapun, hewan apapun di sini tumbuh. Istrinya Mbak Irena juga bilang, saya di rumah saya menanam apapun, yang tumbuh cuma tanaman yang besar-besar, kayak apa namanya, kelor, kayak mandingan, itu tanaman yang mudah tumbuh. Tapi tanaman bunga susah. Saya bilang, itu kurangnya air, Mbak. Jadi kita harus memanfaatkan yang namanya air. Jadi saya di rumah saya ini semuanya dikelilingi oleh air. Dan air itu berputar dari sumur, langsung saya ambil dari sumur, kemudian saya kasihkan di kolam, saya naikkan ke atas karena itu ada 3 lantai ya, dan 3 lantai itu ada 3 lantai. Ini ada tangganya, naik ke sana, itu ada tempat anggrek dan nanti ada kolamnya juga ke atas. Nah itu seperti itu. Itu air itu akan bersirkulasi, nanti kembali lagi masuk ke tanah. Ya, masuk ke tanah dan itu nanti yakin keserap masuk ke sumur lagi. Dan sumur sampai sekarang saya sedot pakai 2 pompa, nggak habis-habis. Dan pompanya pompa yang murah yang harganya sekitar 2 jutaan. Dan listrik juga nggak mahal-mahal, 1 bulannya saya punya 5 pompa ya cuma sekitar 400 lah, 300 sampai 400 ribu. Nah, mereka lanjut bertanya, apa namanya, apakah nggak takut dengan mosquito. Saya bilang mosquito, tak kira mosquito itu yang makanan itu, oh ternyata mosquito itu nyamuk. Nyamuk di sini sudah menjadi makanan ikan. Kolam kami tidak pernah tidak ada hewannya. Air di tempat kami pasti ada hewannya, yang mana saling menguntungkan. Kalau toh ada mosquito, mungkin ada yang beranak dan sebagainya, cuma anak saya dikit. Coba aja sampai malam ke sini kalau nggak percaya, pasti Anda tidak akan digigit nyamuk. Karena nyamuknya udah tahu orang-orang jelek tidak akan digigit nyamuk, dan di sini banyak iblis katanya seperti itu. Nah itu sebuah apa namanya, memang itulah sebuah konsep rumah saya ini, rumah Green Function ini, rumah yang notabene rumah alami, konsepnya alami. Tapi yang paling penting di sini saya tadi menunjukkan di belakang rumah dengan banyaknya kolam, kemudian tanaman sayur, daun mint, sawi, pokcai, merica, semuanya hidup. Mereka heran, ini luar biasa. Saya sudah disibukkan dengan pikiran, dengan 1 lantai aja sudah pusing. Ini dia bilang ke saya nggak mampu berpikir seperti saya. Dia bilang gitu, karena your thinking is ruwet. Dia bilang gitu, karena 3 lantai semuanya penuh dengan madu itu. Because my thing is Itulah apa yang kami coba. Ekosistem itu tidak diawali dengan ruwet, karena belajar ekosistem alami itu semuanya sudah alami. Saya di sini nggak bingung bagaimana menyiram tanaman, karena di sekitaran sini sudah diputerin oleh apa namanya air, dan kita menyiramnya hanya mungkin yang dekat-dekat aja untuk olahraga. Dan kecuali itu, ketika ya apa namanya ya, hasil dari kolam-kolam, dari ikan-ikan yang saya hasilkan di sini itu ternyata luar biasa. Bisa untuk bayar listrik, bisa untuk makan, bisa untuk bayar hutang, kan seperti itu. Bahkan bisa untuk bikin benih lagi. Jadi memang untuk membuat rumah seperti ini kita harus pelan-pelan. Kita harus pikirannya memang benar-benar bahwa kita punya rumah seperti ini memang untuk menghidupkan yang hidup. Bahkan keluarga kita bisa nyaman, bisa aman, tenang seperti apa. Nah itu konsep dari kami, rumah Green Function. Yang mana konsep itu sebenarnya berpatokan pada rumah berkedaulatan pangan. Bukan hanya rumah berkemandirian. Kalau berkemandirian pangan kan hanya untuk makan aja cukup. Tapi dengan rumah Green Function ini kita bisa berkedaulatan pangan. Bisa menjual produk-produk kita langsung pada customer, bukan pada tengkulak. Bahkan kita bisa menjual produk kita lebih mahal, karena jelas kita bisa memperlihatkan keorganikan apa yang kita punya. Nah, banyak cerita saya dengan teman-teman Belanda, dan dia sangat antusias dan pengen setiap apa namanya, nanti temannya datang, mereka akan apa namanya, komunikasi, akan edukasi, akan belajar bareng. Karena kata Adi tadi, Belanda itu katanya juga banyak air, tetapi hanya tanaman khusus di sana, tanaman buah-buahan seperti jeruk, apel, bahkan notabene tanaman besar tinggi. Tapi mereka belum berpikir bagaimana sebuah integrated farm, karena mereka berpikir integrated farm itu adalah
pertanian yang menggunakan chemical, dan mereka sangat benci dengan chemical. Makanya mereka itu di Belanda itu katanya tadi itu adalah semuanya itu tanaman itu ya tanaman sendiri, buah-buah sendiri, sayuran-sayuran sendiri, dan mereka merawatnya memang terkendalanya karena musim harus cepat ya, katanya seperti itu, harus cepat, bagaimana mempercepat panen dan sebagainya itu seperti itu. Nah, itu kata mereka, saya sendiri juga nggak tahu. Nah, dengan melihat rumah ini, apalagi satu yang saya bilang tadi ke sini itu, lihat ada sampah atau katakanlah ada daun di lantai saya, banyak batu di lantai saya, mungkin ada juga tanah di lantai saya. Mereka nggak merasakan rumah ini kotor. Mereka merasakan ini alami. Andaikan ini dibikin seperti rumah yang megah mewah dengan keramik dan sebagainya, dengan cat-cat yang luar biasa, yang mewah dan mahal, ada sedikit batu atau satu batang pohon, satu batang daun aja, rasanya sudah kelihatan kotor. Tapi ini tadi banyak daun, dia datang ke tempat saya itu, dia senang, dia melihatnya sangat senang, nice, sangat nyaman. Yo, ning kene nyaman tenan, momen santai, tenang. Aku bilang itu pakai bahasa saya itu seperti itu. Dan dia juga melihat ke kamar saya. Kamar saya memang saya konsep ya, notabene seperti ini ya. Saya misalnya konsep nih, kamar seperti ini. Nah, ini kamar seperti ini. Nah, batu-batuan semua. Nah, itu ada kamar mandi juga di sana, ini kamar mandi. Ini kan. Nih. Ketika keluar di sini langsung halaman, langsung halaman. Oh, ya kan? Nah, perbedaannya, saya nggak nyombong ya, saya seorang petani, saya juga masih punya rumah yang notabene AC lengkap, keramik, notabene sudah bukan keramik lagi, ada andesit ya, andesit yang dipoles itu, dan saya lebih nyaman di sini. Nyamannya apa? Ketika saya punya rumah di daerah pedesaan ini, saya itu membuka pintu saya lupa mengunci, semuanya aman. Dan untuk kesehatan luar biasa. Ketika saya buka pintu, hawanya, udaranya, segarnya luar biasa. Apalagi di sekelilingnya adalah pepohonan. Tadi si Mayer juga bilang luar biasa. Any tree, any water, any fish, any ya macam-macam lah. Any-anynan itulah, itu seperti itu. Perbedaannya coba aja lah. Kalian punya kamar, punya rumah yang notabene 100 meter persegi aja lah. Dibikin satu kamar yang mewah, penuh AC dan sebagainya. Saya yakin kalian tuh hanya untuk tidur semalam aja, sudah selesai. Pagi bangun, sudah kalian pergi. Nggak akan betah kalian lama-lama di situ. Karena apalagi pakai AC. AC itu kalau udah tidur, udah kayak lengket ya kan. Kepala kayak lengket, kita mau bangun nggak mau. Padahal itu sakit. Tapi kalau kita punya kamar, rumah dengan seperti suasana seperti ini, dengan suasana alami seperti ini, kita itu di kamar, suasana di kamar, mau suasana di ruang tamu, di mana semuanya enjoy. Rasanya luar biasa. AC hanya kita butuhkan. Punya saya ada AC-nya, tadi kamar juga ada AC-nya. Tetapi hanya kita butuhkan kalau memang ya benar-benar panas. Ya jarang sih saya hidupkan, jarang sih. Ya wangun-wangun aja ya, karena kan di sini juga saya buka penginapan ya. Jadi teman-teman yang mau edukasi sering nginap di sini, mungkin ada yang tidak bisa tidur, ada AC-nya ya saya siapkan, ada AC-nya. Kamar mandi dalam, yang tidak bisa toilet jongkok ya saya bikin toilet duduk dan toilet tidur ya. Ini baru saya rancang, kalau lihat tidur itu kayak apa juga enggak, belum terancang, nanti saya rancang. Nah itu ya seperti inilah. Mereka heran bagaimana untuk membuat rumah yang seperti Green Function ini. Nah, ini adalah sebuah cerita sedikit, kanan ke kiri, ke atas ke bawah, ya ke atas ke bawah, ke depan ke belakang ya. Itu belum saya detailkan seperti apa. Tetapi ini tadi saya hanya karena kedatangan tamu dari Belanda, dia kok terheran-heran dan terkagum-kagum, dan padahal lantai saya kotor, bebatuan seperti itu ya. Itu mereka tuh malah asik, malah seneng, tidak seperti di hotel. Dia merasakan ini nice hotel, ini exclusive hotel, exclusive house, itu seperti itu.
Padahal saya hanya merencanakan ini hanya untuk membutuhkan untuk menumbuhkan tanaman, menumbuhkan hewan, itu seperti itu. Ya cuma mungkin dalam-dalamnya saya masih belum kurang ornamen yang unik, yang seni ya, karena kan itu perlu uang. Mungkin nanti kalau ada teman-teman kesini ada yang mau nyumbang kayu atau nyumbang tempat tidur ya tetap saya terima. Petani itu nompo apa-apaan itu seperti itu. Dan tadi juga mereka nyoba jaring ikan, kemudian tak suruh langsung bakar. Tadi nggak saya shoot sih, karena kan saya tadi pas keburu dari warung karena saya bikin warung persiapan. Tadi langsung bakar ikan tanpa ada bumbu, dia merasakan ikan ini sangat lezat. Ikan ini kelihatan dagingnya tebal dan beda dengan ikan-ikan lain. Nah iyalah, sebab saya memakaikan semua tanaman, semua hewan di sini, semua airnya saya pakai air bersih. Air yang perputarannya bersih. Dan sistem kenapa tanaman itu tetap hidup, karena air itu juga saya kasih bakteri yang berguna, baik bagi manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan. Bakteri itu nggak nakal, nggak jahat. Nitrosomonas yang hanya merubah amonia menjadi nitrat. Nah, itulah cerita segelintir cerita saya hari ini. Jadi saya hari ini menceritakan sedikit tentang green function yang ternyata orang luar negeri itu datang ke sini, orang Belanda ke sini ternyata kagum. Dan kenapa orang luar negeri kok kagum ya? Kalau orang Indonesia ke sini kok kelihatannya cuma cuek aja, rumahnya kayak gua, saya nggak peduli. Tapi mereka tuh setiap sudut-sudut rumah saya dikomentari dan katanya nice, excellent, the best, good. Ya saya thank you, amin, puji syukur, matur nuwun. Semoga rumah ini bisa memberikan aura positif untuk manusia, bahkan hewan ataupun tumbuhan. Ya itu seperti itu. Nah inilah rumah green function yang notabene tadi sudah banyak dikomentari oleh teman-teman dari Belanda. Luar biasa dan sangat luar biasa. Ya untuk besok saya akan mencoba memberikan, kalau pas luang besok ya kita akan muter-muter rumah. Saya akan memberikan sebuah wacana. Ini rumah ini seperti ini dan seperti ini, itu seperti itu. Ya, untuk saat ini cukup itu dulu. Hari ini tentang rumah green function, rumah yang berkedaulatan pangan, bukan rumah berkemandirian pangan. Kita harus mempunyai rumah sesuai dengan identitas kita, nurani kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ingat, rumah itu bukan hanya untuk membuang uang, hanya membeli bahan bangunannya untuk dibangun, habis itu uang kita habis. Tidak, tetapi membuat rumah, bagaimana rumah itu nanti bisa mandiri, bahkan bisa berdaulat. Rumah itu bisa memerdekakan kita, baik dari segi ekonomi, baik dari segi sosial, ataupun dari segi psikolog kita, psikolog hati, semangat, jiwa, dan raga kita. Itu yang saya beri masukan untuk Anda. Jadikanlah rumah Anda berfungsi. Jadikanlah rumah Anda hidup. Jadikanlah rumah Anda yang mampu berkedaulatan pangan dan memerdekakan keluarga Anda, bahkan orang sekitar Anda. Salam tandur.